Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan latar belakang dari program RPL Desa ini, yang tentu merupakan salah satu amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga merupakan salah satu amanah juga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ya, yang dimana di situ dikatakan bahwa pemerintah, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat melalui pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan. Selanjutnya juga kita menganggap dan kita sangat yakin bahwa peningkatan kualitas SDM desa itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama di dalam percepatan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dan sebagainya, termasuk juga bahwa setiap orang, ya, kita semua ini mempunyai hak, ya, untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Juga yang menjadi latar belakang beberapa kebijakan, ya, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 yang ini, ya, tentang Kementerian Desa, ya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dan pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut diantaranya melalui pengembangan sumber daya manusia desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga RPL desa ini merupakan salah satu wujud dari ikhtiar untuk mengembangkan sumber daya manusia desa tersebut serta juga pemberdayaan masyarakat desa. Dan tentu saja yang pasti teman-teman kampus sangat sangat hafal, ya, dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL, yang ini mengatur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dasar hukum, ya, beberapa, ya, yang kami tuangkan di sini, termasuk di antaranya yang nomor 1 itu adalah tentang KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan seterusnya, ya, dan juga ada yang penting termasuk adalah keputusan Mendes Menteri Desa, ya, tentang Pertides, ya, pembentukan forum perguruan tinggi untuk desa, yang tentu saja UB dan UNS serta UNES dan banyak perguruan tinggi yang lain itu sudah menjadi anggota Pertides. Dan memang salah satu syarat untuk menyelenggarakan RPL desa ini adalah perguruan tinggi yang sudah masuk di dalam forum perguruan tinggi untuk desa atau Pertides. Kemudian juga ada kesepahaman bersama, ya, nomor 1 tahun 2020 itu adalah antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya, yang salah satunya di sana ada klausul tentang penyelenggaraan RPL. Dan ini yang terakhir adalah keputusan Menteri Desa PDDT nomor 122 tahun 2021 tentang panduan RPL. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa arah kebijakan SDGs desa ini menjadi arah kebijakan Kementerian Desa PDDT, di mana semua, sebagaimana kita semua yang melaksanakan tugas baik itu di kampus maupun di instansi pemerintahan, ya, semua mempunyai indikator kinerja utama atau IKU, dan di Kementerian Desa PDDT SDGs desa ini menjadi muaranya dari semua indikator kinerja utama yang itu harus harus cascading, ya, harus
gayut ya dengan semua program yang ada di unit kerja eselon, di semua unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Nah, kontribusi RPL Desa dalam SDGs Desa setidaknya ya itu ada di beberapa goal atau tujuan ya di SDGs Desa tersebut, yaitu desa peduli pendidikan, ya, desa ekonomi tumbuh merata, kemudian desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Kemudian untuk definisi RPL Desa itu ada di Permendikbud nomor 26 tahun 2016 ya. Di sana dikatakan bahwa RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non-formal atau informal dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Ini untuk para calon mahasiswa ini ya. Kalau Bapak Ibu dari dinas dari Kabupaten Bojonegoro ini sudah beberapa kali ini, dan juga apalagi dari kampus ini sudah menjadi sangat kalau bisa dikatakan hafal di luar kepala ya untuk definisi ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang calon mahasiswa mungkin ini hal yang merupakan tambahan wawasan begitu. Dan kemudian dikatakan juga di sana bahwa hasil belajar sebelumnya di perguruan tinggi atau hasil belajar formal ya, formal ini ya, misalnya Bapak Ibu pernah berkuliah begitu ya, itu bisa diakui melalui asesmen ya untuk transfer kredit. Ya, jadi kalau pernah kuliah di S2 misalnya, kalau yang kemarin S1 ya, kemudian tidak lulus atau drop out begitu ya, maka itu bisa jadi diakui ya ketika dilakukan penilaian portofolio. Kemudian selanjutnya hasil belajar sebelumnya dari pengalaman kerja, pelatihan, belajar mandiri dan lain-lain ya, hasil belajar non formal dan informal diakui melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh SKS atau kredit. Oleh sebab itu, mengapa di jenjang S1 bisa hanya ditempuh 2 tahun misalnya ya, atau 4 semester, yang seharusnya adalah 4 tahun atau 8 semester, kemudian yang di jenjang S2 ini bisa ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 2 semester ya. Itu karena ada rekognisi atau pengakuan ya, yang itu dilakukan melalui asesmen portofolio dari pengalaman kerja, pelatihan, belajar mandiri dan lain-lain yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu calon mahasiswa. Nah, tentang kurikulum pembelajaran ini saya kira ini nanti akan lebih dijabarkan oleh teman-teman di petunjuk teknis ya, tetapi secara global kita standarnya semacam ini, bahwa di dalam menyusun kurikulum pembelajaran di program RPL ini tidak diarahkan untuk membentuk kurikulum baru ya di perguruan tinggi. Ya, oleh karena itu struktur kurikulum diserahkan kepada perguruan tinggi penyelenggara RPL. Tentu saja perguruan tinggi penyelenggara RPL yang sudah disetujui oleh atau yang sudah bersepakat ya bersama dengan kabupaten terkait dan juga dengan Kementerian Desa. Di sana akan dirumuskan profil lulusan ya, yang kemudian itu akan menjadi dasar untuk membuat rumusan capaian pembelajaran, dan seterusnya sampai akhirnya akan dihasilkan sebuah struktur kurikulum dan rancangan pembelajaran yang ini insya Allah sudah disiapkan oleh Bapak Ibu di prodi masing-masing. Ada beberapa prodi yang nanti akan dijabarkan oleh baik dari tim UB maupun dari tim UMS. Nah, yang perlu kami tekankan di sini, Bapak Ibu, RPL ya, Bapak Ibu calon mahasiswa ini, RPL bukan cara mudah untuk memperoleh ijazah, tetapi RPL ini adalah cara lain ya untuk memperoleh ijazah, sehingga ya standar semua ya, semua standar di dalam penyelenggaraan perkuliahan ya, S1 atau S2, mulai dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, kemudian
standar pembelajaran, pengelolaan dan seterusnya ya, yang termasuk penilaian itu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi memang tidak bisa, jangan dibayangkan ini mudah gitu ya, tetapi juga tidak sulit ya. Artinya jangan membayangkan yang wah berarti ini sulit dan tidak mungkin, tidak. Seperti yang disampaikan Bapak Asda tadi ya, faktanya Bapak Ibu yang sudah mengikuti program S1 begitu ya, ya memang awalnya beliau-beliau itu membayangkan tidak seberat ini begitu ya di dalam prosesnya, tapi ketika menyadari bahwa ini adalah dalam rangka mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau, di mana ini merupakan program pendidikan formal dengan standar-standar yang tetap harus kita tegakkan bersama, dan akhirnya karena semua menyadari itu maka semuanya memiliki komitmen ya untuk mengikuti perkuliahan itu ya, menuntaskan tugas-tugas perkuliahannya dan seterusnya ya. Di antara waktu-waktu beliau-beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, sebagai pegiat desa yang lain termasuk pengelola BUMDes dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, tetapi sejauh ini bagaimana yang disampaikan oleh Pak Asda tadi tidak menjadi halangan yang berarti ya, meskipun itu memang menjadi tantangan ya, tapi semuanya sejauh ini bisa dilalui dengan baik. Ada 1-2 yang kemudian give up gitu ya, menyerah, tetapi tentu saja itu karena hal-hal yang memang tidak bisa itu menjadi hal-hal yang itu di luar kemampuan kita ya. Kemudian apakah RPL Desa, program yang disiapkan oleh Kementerian Desa PDTT ya, bersinergi dengan perguruan tinggi untuk desa atau Pertides ya, yang memberikan fasilitasi pada kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa, tenaga pendamping profesional atau TPP, kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD, kemudian juga pengurus BUMDesa atau BUMDes bersama, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan pegiat desa lainnya untuk menempuh pendidikan lanjut pada jenjang S1, D4, dan S2 melalui skema RPL. Jadi inilah pengertian dari RPL Desa. Sehingga sejalan dengan pengertian tersebut, maka tujuannya adalah memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap capaian pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh oleh semua yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan seterusnya tadi ya, untuk mengikuti pendidikan formal dalam jenjang D4 dan D4, S1 dan S2. Nah, kemudian apa yang menjadi syarat peserta ya? Syarat untuk menjadi peserta RPL Desa, khususnya yang program S2 ini adalah lulus S1 atau setara, kemudian IPK minimal 2,75, kemudian nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5 atau IELTS minimal 65. Dan ini adalah sertifikatnya masih berlaku. Nanti detailnya bisa ditanyakan kepada teman-teman dari UB, dari tim UB dan juga dari tim UNS yang nanti akan memberikan petunjuk teknisnya. Apakah ini harus gitu ya? Nanti silahkan ditanyakan. Kemudian nilai TPA minimal 450 ini juga yang masih berlaku. Dan telah bekerja minimal 5 tahun ya, pengalaman dalam pemerintahan desa atau pekerjaan lain, usia 25 sampai 45 tahun. Kemarin sudah kita diskusikan dan ada yang sangat berminat begitu ya Bu Evi ya, tapi usianya sudah 46 tahun. Nah, apakah ini kemudian akan kita longgarkan di 46 tahun, tetapi sepertinya kita semua sudah bersepakat bahwa usia adalah 25 sampai 45 tahun. Kemudian ada surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Kesehatan Pemerintah.
Kemudian untuk portofolio ini yang penting, yang insya Allah nanti akan diberikan waktu untuk menyiapkan dahulu ya, belajar dari pengalaman ketika memulai S1 tahun lalu, di mana pada saat mengunggah portofolio para calon mahasiswa itu belum, sebagian besar itu masih belum siap portofolionya. Ya, maka untuk saat ini kita akan mencoba untuk memberikan space waktu yang lebih longgar supaya para calon mahasiswa ini bisa menyiapkan portofolionya, dan pada saat nanti jadwal unggah portofolio itu sudah siap. Nah, ini nanti mungkin akan ada kegiatan pendampingan dan seterusnya ya, atau setidaknya kita akan, kalau tidak bisa mendampingi secara luring ya, kita akan mendampingi secara daring, dan itu secara intens akan dilakukan oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi dan bersama-sama juga dengan Dinas PMD Bojonegoro dan juga teman-teman tenaga pendamping profesional yang tahun lalu juga ikut mendampingi dan membantu Bapak Ibu menyiapkan portofolionya dan juga mendampingi ketika unggah portofolio. Dan portofolio ini harus memenuhi aspek valid, kemudian asli, ya, kemudian terkini, mencukupi atau memadai. Jadi valid, asli, ya, atau otentik, kemudian terkini dan mencukupi. Itu harus terpenuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dokumen portofolio yang bisa diunggah, ya, yang ini bisa direkognisi, silahkan dikumpulkan Bapak Ibu semuanya, surat keterangan, surat tugas, dan atau bukti-bukti lain yang terkait dengan tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ijazah S1 dan transkrip nilai. Saya yakin informasi-informasi ini sudah sampai kepada Bapak Ibu ya, karena ini sudah dilaksanakan di tahun kemarin meskipun untuk S1, tetapi saya kira untuk dokumen portofolio ya itu tidak berbeda jauh ya, kurang lebih sama ya. Kemudian juga khusus bagi calon mahasiswa yang putus kuliah S2 untuk dilakukan rekognisi pembelajaran yang sudah ditempuh dengan menyerahkan transkrip akademik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah kuliah S2 tetapi tidak selesai dan transkripnya masih ada dan harus ada gitu ya, siapa tahu itu bisa juga menjadi bisa dilakukan rekognisi sehingga bisa mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh di program S2 di RPL Desa ini. Kemudian juga daftar riwayat pekerjaan, nanti insya Allah akan ada satu form gitu ya untuk Bapak Ibu mengisi daftar riwayat pekerjaan ya, yang itu nanti perlu divalidasi oleh atasan langsung. Kemudian juga sertifikat-sertifikat, baik itu sertifikat kompetensi atau prestasi-prestasi, mungkin punya haki, mungkin punya paten, dan sertifikat keahlian, dan sertifikat yang lain ya. Kemudian juga dokumentasi aktivitas pekerjaan yang pernah dilakukan ya. Misalnya dalam bentuk laporan kegiatan, foto, video, pemberitaan yang dimuat secara online maupun cetak atau melalui medsos ya. Pokoknya semuanya Bapak Ibu kumpulkan ya. Bukti-bukti itu kumpulkan. Semua laku gitu ya, semua bisa gitu. Asal relevan. Kemudian sertifikat atau bukti pelatihan kerja ya. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu menjadi anggota asosiasi profesi yang relevan ya, anggota atau bahkan mungkin pengurus ya asosiasi profesi. Kemudian juga referensi, surat keterangan, laporan verifikasi dari pihak ketiga dari pemberi kerja. Misalnya Bapak Ibu pernah kerja di suatu tempat, kemudian Bapak Ibu resign misalnya ya, kemudian pasti diberikan surat referensi dari pemilik pemberi kerja atau supervisornya, dan dokumen lain yang mendukung ya. Dan ini ya ada surat pernyataan orisinalitas dokumen. Nah, selain ini nanti juga ada yang namanya fakta integritas ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ibu tim dari UP dan UNS. Nah, ini tahapan rekognisi nanti secara detail akan dijelaskan, tapi tahapannya secara global seperti ini, Bapak Ibu, pemilihan program studi,
kemudian pemilihan mata kuliah yang di RPL-kan, setelah itu pengisian formulir evaluasi diri. Jadi di dalam rekognisi pembelajaran lampau itu memang ada satu tahap ya, yang itu para calon mahasiswa harus melakukan self evaluation ya, evaluasi diri. Kemudian pengumuman hasil asesmen, penilaian asesmen oleh asesor, kebalik ya. Setelah pengisian formulir evaluasi diri, maka akan dilakukan verifikasi dokumen ya. Oleh siapa? Oleh Bapak Ibu asesor ya. Kemudian penilaian oleh asesor ya. Kemudian pengumuman hasil asesmen. Setelah itu ada masa sanggah ya oleh calon mahasiswa. Jadi adalah hak mahasiswa untuk melakukan sanggah ya, menyanggah ya, apabila dari pengumuman hasil asesmennya itu mereka merasa tidak sesuai begitu ya. Kemudian ada keputusan hasil asesmen dan pelaporan keputusan hasil asesmen. Pelaporan ini tentu saja kepada kementerian dan juga kepada pemerintah daerah Bojonegoro, karena dalam hal ini pemerintah Bojonegoro yang nanti juga akan menetapkan siapa-siapa yang berhak memperoleh beasiswa untuk mengikuti program RPL Desa Jenjang S2 tersebut. Nah, untuk sistem perkuliahan tatap muka secara online dan offline. Jadi sama dengan S1 kemarin, tidak hanya online tetapi juga offline ya, sesuai kesepakatan nanti. Kemudian kegiatan perkuliahan sesuai kalender akademik. Dan komponen penilaian adalah partisipasi mahasiswa, tugas, UTS, UAS, ya standar ini Bapak Ibu. Kemudian tugas akhir, salah ini, bukan skripsi dan publikasi ilmiah ya, ini tesis ya, tesis. Kemudian untuk pembimbingan dan pendampingan selama perkuliahan dari unsur perguruan tinggi dan Kementerian Desa. Kementerian Desa ini pada posisi menyediakan data ya yang diperlukan oleh Bapak Ibu ketika akan menyusun proposal tesis dan juga menulis tesis dan publikasi ilmiah. Nah, ini yang skema pembiayaan yang di Bojonegoro ini ya, karena berbeda begitu Pak Rektor dan Pak Asda. Yang di Blora ada bantuan juga tetapi tidak penuh ya, tetapi yang di Bojonegoro ini UKT akan dibantu penuh ya sesuai dengan UKT untuk mahasiswa S2, tetapi mohon izin Pak Rektor, UKT ini sudah mengcover biaya mulai dari seleksi atau rekrutmen sampai kepada nanti yudisium dan wisuda. Jadi pokoknya sudah gelondongan UKT ini untuk semuanya. Mohon izin Pak Rektor nanti dan Pak Wakil Rektor nanti mudah-mudahan ini bisa di cover semua, dan saya yakin karena ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Widodo tadi ya. Ini insya Allah akan menjadi bagian celengan kita lah ya untuk jariah kita insya Allah, mudah-mudahan ya. Dan saya kira sumber beasiswa bisa dari mana-mana, tetapi khusus yang untuk saat ini sumber beasiswa itu adalah dari pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah daerah Bojonegoro yang dengan UB dan UNS, dan pemerintah daerah Blora yang dengan UNES. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.